Filipi Tausir sambut laga timnas STY di Paris. Elkan Bagot, Dewangga, dan Justin Hapner masuk. Pengakuan pelatih Guinea U23 mulai cemas. Media Vietnam mendadak dorong AFC untuk beri sanksi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Perjalanan emas timnas Indonesia U23 tampaknya membuat beberapa pihak asing terutama di kawasan ASEAN tidak senang. Ya, media Vietnam misalnya mendorong AFC untuk menyoroti elemen sepak bola tanah air yang kerap melakukan protes. Diketahui timnas Indonesia U23 dengan gagahnya melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Sedangkan timnas Vietnam tersingkir pada perempat final, sedangkan timnas Thailand dan Malaysia lebih awal kembali ke negaranya alias pulang kampung. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia U23 disorot bukan hanya karena penampilan luar biasa di bawah komando asuhan Coach Sintayong. Akan tetapi, kedisiplinan, keberadaan VAR secara langsung juga membuat Rizky Ridho di kakak kerap dirugikan. Dalam hal ini, media Vietnam yaitu SOAVN dalam ulasannya mengklaim bahwa timnas Indonesia U23 gemar menerapkan sepak bola keras. Menurut mereka, imbasnya banyak pelanggaran dan kartu kuning, bahkan merah pun keluar dari saku sang wasit. Meski hampir semua tim peserta AFC U23 ASEAN Cup, termasuk Vietnam, hanya diam dan menerima keputusan wasit, timnas Indonesia U23 selalu mengeluh setiap kali dirugikan, tulis SOAVN dalam ulasan khususnya. Masih dalam ulasannya, SOAVN menilai bahwa elemen sepak bola tanah air sering memprotes segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan wasit atau VAR, terlebih jika timnas Indonesia U23 menelan kekalahan. Media tersebut kemudian mendorong AFC selaku induk sepak bola Asia lebih serius menanggapi protes Indonesia. Mereka berharap ada sanksi tegas. Lantas kenapa supporter, pemain, pelatih, dan ofisial sepak bola Indonesia terus menangis seperti itu? Hal ini jelas merupakan respon yang sangat buruk, bahkan merugikan terhadap reformasi AFC menuju sepak bola indah. Barangkali AFC harus mempertimbangkan secara serius perilaku pemain dan pelatih Indonesia yang mengkritik dan mengejek kerja wasit. Jika perlu, AFC sebaiknya mengenakan denda agar reformasi menuju sepak bola indah bisa terlaksana secara menyeluruh, tulis media tersebut. Timnas Indonesia U23 akan berjuang melawan Guinea U23 dalam laga playoff demi tiket Olimpiade 2024 di Paris. Dalam hal ini, PSSI tengah ingin menampilkan skuad terbaik Garuda Muda, sehingga Elkan Bagot dan Dewangga kabarnya akan dipanggil, serta Justin Hapner akan diusahakan untuk bisa main lagi di tim Garuda Muda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa Elkan Bagot dan Dewangga dipersiapkan untuk playoff Olimpiade Paris 9 Mei mendatang. Segalanya kini tengah diurus demi memuluskan hal tersebut. Elkan kita panggil, Dewangga kami urus visanya, kata Sumarji kepada Kumparan. Sementara itu, Nova Arianto selaku asisten pelatih timnas Indonesia U23 mengatakan bahwa akan ada negosiasi agar Justin Hapner bisa main lagi melawan Guinea pada 9 Mei 2024 nanti. Ya, sebelumnya Sumarji mengatakan bahwa Justin Hapner harus balik ke Cerezo Osaka usai Indonesia kalah 2-1 dari Irak. Kami sedang komunikasi dengan Cerezo Osaka agar Justin Hapner diizinkan memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff, kata Nova Arianto saat dikonfirmasi secara terpisah oleh Kumparan. Ya, kans terakhir untuk Garuda Muda agar bisa lolos ke Olimpiade Paris adalah wajib kalahkan Guinea dalam laga playoff nanti. Jika menang, timnas Indonesia U23 akan segrup dengan tuan rumah Prancis, Selandia Baru, dan juga Amerika Serikat. Ya, dalam hal ini tentu ketiga pemain tersebut sangat diharapkan bisa bergabung ke timnas Indonesia U23. Mengingat laga ini adalah laga penentu nasib tim merah putih bila ingin berlaga di Olimpiade Paris 2024. Patut dinantikan kabar lanjutannya soal Elkan Bagot dan Justin Hapner dan juga Dewangga. Mengingat kehadiran ketiga pemain ini akan sangat membantu tim merah putih di laga nantinya. Menjelang laga playoff perebutan tiket Olimpiade Paris 2024, mantan pelatih timnas Vietnam yaitu Filipi Tausir tampaknya memberikan perhatian kepada timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong saat bertemu dengan Guinea U23 nanti, di mana Filipi Tausir kabarnya mewanti-wanti bagi timnas Indonesia untuk ekstra berhati-hati dalam menghadapi Guinea U23 wakil Afrika itu. Bahkan Filipi Tausir secara terus terang menyatakan bahwa peluang untuk menang melawan Guinea U23 sangat kecil. Menurutnya, selain sepak bola Afrika berkembang pesat, faktanya bahwa laga tersebut digelar di Perancis dan hal itu akan menambah kesulitan bagi siapapun wakil Asia.
sulit bermain melawan tim-tim Afrika, terutama di Perancis, kata Philippe Tausir sebagaimana dikutip dari media Vietnam Soa VN Jumat 3 Mei 2024. Ya, Philippe Tausir membeberkan bahwa Perancis adalah rumah kedua bagi banyak pemain Afrika, termasuk para pemain Guinea. Bisa dibilang Perancis adalah rumah kedua bagi banyak pemain Afrika dan mereka sedang menunggu, tutur Philippe Tausir. Sebagai informasi, Philippe Tausir sangat mengenal sepak bola Afrika dikarenakan ia pernah mengasuh 5 timnas benua itu, yakni Pantai Gading, Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan, dan juga Maroko. Di sisi lain, diketahui mantan pelatih timnas Vietnam itu berkebangsaan Perancis, di mana negara tersebut tempat tim Merah Putih berlaga nantinya. Tentu, sebagai mantan pelatih dari negara Asia Tenggara itu, wajar saja bila Philippe Tausir ikut membagikan informasinya ke timnas asuhan Coach Sintayong. Apalagi kedua pelatih ini terlihat cukup dekat, meskipun di Asia Tenggara cukup bersaing dalam beberapa ajang terakhir. Selain itu, bukan tidak mungkin bila pertandingan nanti Philippe Tausir akan turun gunung untuk menyaksikan pertandingan itu. Mengingat Philippe Tausir juga dari Perancis yang juga dicap kenal dekat dengan Coach Sintayong dan juga para pemain skuad tim Merah Putih. Pelatih timnas Guinea U23 yaitu Kaba Diawara kabarnya ia tidak ingin meremehkan kekuatan timnas Indonesia U23 di laga playoff Olimpiade Paris 2024 nanti. Diawara menilai bahwa timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh dan alot. Ya, Guinea dan Indonesia akan bersaing memperebutkan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris 2024 ini. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi kedua negara untuk tetap menjaga mimpi bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Maka dari itu, Diawara sangat menatap serius laga kontra Garuda Muda yang mengatakan kalau suka timnas Indonesia U23 memiliki organisasi permainan yang sangat baik. Dia ingin anak asuhnya bisa merusak organisasi para pemain timnas Indonesia U23 agar bisa mencuri gol dan mengunci kemenangan. Mereka merupakan tim yang terorganisasi dengan baik, disiplin adalah inti permainan mereka, kata Diawara. Mereka sangat kuat, tim dari Asia itu kelebihannya tidak mudah menyerah, kata Diawara menegaskan. Ya, laga ini diprediksi akan berlangsung sangat ketat sebab kedua tim sama-sama menginginkan tiket Olimpiade yang tersisa. Timnas Indonesia U23 kabarnya akan terbang ke Perancis pada minggu besok 5 April 2024 untuk melawan timnas Guinea pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Sebagian ofisial tadi pagi jam 8, sedangkan pemain dan tim pelatih besok jam 8 dari Qatar, ucap Ketua Badan Tim Nasional Sumarji kepada Kompas.com. Ya, duel melawan Guinea yang merupakan tim peringkat keempat Piala Afrika 2023 menjadi kesempatan terakhir timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Melihat informasi yang beredar, duel ini akan digelar secara tertutup dengan alasan soal keamanan. Namun kabarnya laga ini akan disiarkan secara live streaming di FIFA Plus mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Itu artinya bisa jadi para fans timnas Indonesia masih punya asa untuk melihat dan mendukung pertandingan tim Merah Putih di Paris. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.